penyakit-penyakit kronis seperti itu, post stroke juga seperti itu. Terus metodenya itu konsumsi, karena biasanya kan dari bulan sebelumnya dan pasien itu kan sudah menetap ya kronis, jadi setiap bulan pasti datang, jadi metodenya konsumsi. Terus penyimpanannya itu kalau di Kimia Farma 316, ini manajerialnya ya, itu dia ada gudang sendiri dan sistemnya itu sistem sendiri. Yang tadi sesuai yang terhubung dengan BPJS-nya, karena kan tadi langsung laporan. Terus nanti kalau misalnya pasiennya datang, itu kita cek dulu syarat pasien datang itu membawa persyaratan. Yang pertama itu surat rujuk baliknya, kemudian fotokopi kartu JKN-nya, kemudian saya lupa namanya apa, yang jelas itu surat yang tadi sudah ditampilkan Mbak Yosi, isinya itu ada resep dan nomor kunjungan. Nanti setelah pasien datang itu kita cek di webnya BPJS yang PRB itu, pasien rujuk balik, kita cek nomor kunjungannya. Jika nomor kunjungannya itu valid sesuai tanggalnya, itu kita bisa melayani. Tapi jika nomor kunjungannya itu sudah bulan sebelumnya, itu tidak bisa dilayani. Jadi kemarin itu kalau nggak salah maksimal itu untuk resep yang 11 hari sebelumnya. Jika lebih dari 11 hari itu tidak bisa dilayani. Kemudian jumlahnya pun itu ada batasannya, misalnya kayak metformin itu boleh diberikan maksimal 90 tablet untuk 1 bulan. Terus seperti kandesartan itu hanya boleh 30, seperti itu. Seperti itu sih kalau pengalaman saya di melayani resep yang bekerja sama dengan BPJS atau rujuk balik. Terima kasih. Terima kasih Mbak Lutfia Rahmi ya. Mungkin dari Pak Hendi ada tanggapan Pak? Ya, jadi memang itu ya, maturun Mbak Lutfia sudah menjawab tadi pertanyaan dari Mbak Suci ini ya. Jadi memang kalau misalkan nanti teman-teman punya rencana untuk apotek itu bekerja sama dengan BPJS, intinya bukan hanya apotek ya, bukan hanya apotek, misalnya nanti punya klinik, mengelola klinik, ataupun misalnya bekerja sama dengan rumah sakit, sarana-sarana pelayanan yang bekerja sama dengan BPJS itu harus punya cadangan modal yang lebih banyak dibandingkan yang tidak bekerja sama dengan BPJS. Nah, kenapa bisa seperti itu? Ya teman-teman tahulah ini banyak tunggakan-tunggakan negara yang kemudian ada waktu pembayaran yang tersendat di sarana-sarana. Ya, jadi ada yang terlambat 6 bulan, 8 bulan. Nah, ini kalau misalnya kemudian sarana ini tidak memiliki cadangan modal yang kuat, ini bisa menjadi kolaps. Ini menjadi masalah sendiri gitu, teman-teman. Ya, jadi tadi sudah disampaikan oleh Mbak Lutfia ya, yang paling dikeluhkan oleh teman-teman itu diantaranya adalah penentuan harga itu disesuaikan dengan harga yang ada di e-katalog. Nah, coba gitu teman-teman. Jadi misalnya nanti ada paracetamol misalnya ya, itu kemudian harga per tabletnya, per boxnya itu berapa, itu harus disesuaikan dengan e-katalog. Tidak boleh dari itu. Kalau misalkan nanti lebih dari itu, maka kemudian apotek yang bersangkutan atau sarana yang bersangkutan itu harus nomboki kelebihannya, ya, harus menanggung kelebihannya itu. Nah, ini yang menjadi masalah. Jadi termasuk nanti dokter-dokter pun yang bekerja sama dengan BPJS dan bekerja sama dengan kita, itu nggak mau tahu, Mbak, Mas, begitu ya. Jadi misalnya nanti ada pasien yang mendapatkan tadi contohnya metformin 90 tablet untuk 1 bulan. Kemudian setelah dihitung dengan e-katalog, maka ketemunya ini misalnya 15.000 misalnya. Ternyata padahal yang teman-teman bayarkan untuk order obat saja itu lebih dari 15.000 begitu. Nah, ini dokter-dokter yang kemudian bekerja sama dengan BPJS itu nggak mau tahu, teman-teman. Ini yang menjadi masalah. Pokoknya yang sesuai dengan e-katalog inilah yang akan kita bayar, yang akan mereka bayar. Nah, itu yang harus teman-teman perhatikan ya. Jadi harus siap-siap. Memang banyak ya keuntungan tersendiri kalau misalkan kita melayani BPJS, termasuk tadi untuk pasien-pasien rujuk balik, gitu ya. Karena nanti kita di situ bisa mendapatkan pasien yang lebih banyak dibandingkan yang tidak bekerja dengan BPJS. Tapi sekali lagi kita harus siap modalnya, ya. Jadi gitu. Ya, matur nuwun Mbak Lutfia dan Mbak Rizky. Monggo Mbak Rizky. Terima kasih Pak Henry atas penjelasannya.
Lanjut untuk pertanyaan yang kedua, datang dari Tiara Feni Santika, ingin menanyakan kepada Apotik UAD mengenai kartu stok narkotika dan psikotropika, itu hanya dicatat secara manual saja atau dicatat juga di sistem komputer. Kemudian untuk SPO penanganan obat-obat, misalnya terutama obat dengan penyimpanan di kulkas atau cold chain, saat listrik padam itu gimana? Kemudian untuk sekalian mungkin tambahan sedikit, datang dari saya sendiri, untuk di Apotik UAD sendiri bagaimana ya alurnya pelayanan resep narkotika ataupun psikotropika? Mungkin itu saja, silakan dari kelompok Apotik UAD, perwakilannya bisa menjawab. Ya, Seni. baiklah, saya akan mencoba menjawab pertanyaan dari Tiara Feni dahulu. Pertama itu untuk kartu stok dari obat narkotika dan psikotropika. Itu sebenarnya sudah ada pelaporannya semuanya, baik narkotika, psikotropika maupun obat-obat biasa itu melalui komputer. Namun setiap pagi itu kami mengecek stok narkotika dan psikotropika di lemari khusus secara manual. Setelah itu baru kami cocokkan dengan yang ada di komputer. Jika ada yang berbeda antara yang di komputer dengan kami cek manual, maka akan dicatat untuk kemudian dilaporkan kepada petugas apotik di situ. Nah, kemudian selanjutnya itu untuk ketika lampu padam, kan Apotik UAD ini sendiri ada 4 cabang. Nah, kebetulan untuk yang periode pertama itu kemarin sempat di Apotik UAD 1, 3 dan 2, sedangkan kami sendiri untuk periode 2 itu hanya sempat di Apotik UAD 1 dan 3. Jadi kami akan mencoba menjawab setahu kami itu untuk Apotik UAD 1 sendiri, berhubung dia terhubung dengan kampus 1, maka itu ada genset. Sebenarnya untuk standar pelayanan dari Kemenkes itu ketika listrik padam itu sebenarnya harus segera dipindahkan ke tempat yang memenuhi persyaratan. Namun pada realitanya karena genset di situ hidupnya selalu nyala selama beberapa menit setelah lampu padam, maka untuk obat-obatan itu tidak dipindahkan. Jadi langsung dilaporkan untuk kemudian dihidupkan genset. Begitu. Nah, untuk alur pelayanan yang narkotika dan psikotropika sendiri itu mungkin teman-teman yang lain ada yang bisa menambahkan dari Apotik UAD. Silakan teman-teman yang lain yang mungkin bisa membantu menjelaskan dari Apotik UAD. Ditanyakan ke Mbak Tiaranya saja, Mbak Rizky, sudah jelas atau belum kira-kira itu? Bagaimana Mbak Feni? Apakah sudah jelas tadi yang penjelasan dari Mbak Seni? Iya, sudah jelas. Ki, makasih ya Seni. Terima kasih Feni. Untuk yang pertanyaan tadi mengenai alur bagaimana dari Apotik UAD, apakah sudah bisa mungkin menjelaskan kepada kami, memberikan pandangan bagaimana alur pelayanan resep narkotik ataupun psikotropik di Apotik UAD? Mungkin dari lainnya yang bisa membantu menjawab. Tadi kalau nggak salah dari Apotik UAD itu ada Mas Fauzi, mungkin bisa menjawab Mas Fauzi, membantu menjawab, atau Mas Faiz. Kemudian ada Mbak Isna dan Mbak Anita, mungkin silakan. Mbak Rizkyana, saya coba jawab sebisanya aja ya. Oke, baik, silakan. Jadi kan tentunya untuk narkotika dan psikotropika itu seperti yang kita tahu itu berdasarkan resep dari dokter ya. Nah, sebenarnya kalau di Apotik UAD sendiri itu kalau yang UAD 3 itu kerjasamanya kan sama klinik UAD yang di UAD 3. Terus kalau yang di kemudian ada juga yang dengan dokter jiwa gitu ya. Nah, terus untuk narkotik dan psikotropik sendiri sejujurnya ketika di sana saya itu belum pernah untuk melayani narkotika dan psikotropika. Tapi
secara umum itu narkotika dan psikotropika ketika